semuanya, di video kali ini kita akan membahas salah satu tenaga eksogen yaitu sedimentasi. Sedimentasi merupakan sebuah peristiwa atau proses pengendapan yang terjadi pada beberapa komponen abiotik seperti tanah dan pasir. Proses pengendapan atau sedimentasi ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, seperti aliran air ataupun hembusan angin yang dapat memindahkan partikel-partikel kecil dari tanah atau pasir ke tempat lain hingga mengalami pengendapan dan membentuk sesuatu yang baru. Proses sedimentasi atau pengendapan ini bisa terjadi di berbagai tempat, seperti di darat, di laut, maupun di ekosistem sungai. Material-material yang dipindahkan ini merupakan material-material sisa dari pelapukan atau pengikisan yang berlangsung dalam jangka waktu cukup lama sehingga mudah diangkut. Nah, ini adalah ilustrasi terbentuknya sedimentasi. Pada mulanya, batuan yang telah mengalami pelapukan dan terkikis ikut terbawa oleh aliran air dan terendapkan di suatu wilayah. Seiring berjalannya waktu, lebih banyak lapisan yang mengendap atau menumpuk, sehingga menekan lapisan di bawahnya. Kemudian terbentuk lebih banyak lapisan, dan pemadatan yang berlangsung membuat air mengalami tekanan dan keluar dari lapisan. Selanjutnya, terjadi proses sementasi. Dengan keluarnya air dari ruang pori-pori, material yang terlarut di dalamnya mengendap dan merekat menjadi butiran sedimen. Nah, ilustrasi ini juga menggambarkan bagaimana sungai yang ada di sekitar kita itu mengalami pendangkalan akibat adanya proses sedimentasi. Selanjutnya, faktor penyebab sedimentasi. Sedimentasi atau pengendapan merupakan proses alam yang terjadi secara berulang-ulang dalam waktu yang lama, sehingga akan menghasilkan berbagai macam bentukan lahan. Nah, untuk mengetahui informasi yang lebih mendalam mengenai sedimentasi, kita juga perlu mengetahui tentang apa saja yang mendorong terjadinya sedimentasi ini. Beberapa faktor yang menyebabkan atau mendorong terjadinya sedimentasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adanya material seperti pasir, tanah, atau debu yang akan menjadi bahan yang mengendap. Yang kedua, terdapat lingkungan pengendapan yang cocok, baik di darat, di laut, maupun transisi. Yang ketiga, terjadinya pengangkutan sumber material atau transportasi yang dilakukan oleh angin dan juga es. Yang keempat, berlangsungnya pengendapan yang terjadi karena perbedaan arus dan juga gaya. Yang kelima, terjadinya replacement atau pergantian dan juga rekristalisasi atau perubahan material. Yang keenam, diagenesis, yakni perubahan yang terjadi saat pengendapan berlangsung baik secara kimia maupun secara fisika. Yang ketujuh, kompaksi, merupakan akibat dari adanya gaya yang berat dari material sedimen yang memaksa volume lapisan sedimennya menjadi berkurang. Yang kedelapan, litifikasi, merupakan akibat dari adanya kompaksi yang terus-menerus sehingga lama-kelamaan sedimen akan mengeras. Selanjutnya, jenis-jenis sedimentasi. Nah, berdasarkan tenaga alam yang mengangkutnya, sedimentasi dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, sedimen akuatis, yaitu sedimen yang terbawa oleh air. Contohnya, delta yang terdapat pada mulut sungai. Yang kedua, sedimen aeolis, yaitu sedimen yang terbawa oleh angin. Contohnya, bukit pasir di gurun atau pesisir pantai. Yang ketiga, sedimen marin, yaitu sedimen yang terbawa oleh air laut. Contohnya, spit, gosong pasir, nehrung, dan lain-lain. Yang keempat, sedimen glasial, yaitu sedimen yang terbawa oleh gletser atau es. Contohnya, Oscar, Kame, Drumlin, dan Tinplain. Kemudian, berdasarkan tempat pengendapannya, sedimentasi dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, sedimen fluvial, yaitu sedimen yang mengendap di sungai. Contohnya, danau tapal kuda, kipas aluvial, dataran banjir, serta meander.
Yang kedua, sedimen terrestris. Sedimen ini dapat kita temukan di wilayah daratan, seperti padang pasir maupun wilayah pantai berpasir. Secara umum, terbentuknya sedimentasi terrestris adalah akibat terbawanya material oleh media angin. Yang ketiga, sedimen limnis, yaitu sedimen yang mengendap di danau atau di rawa. Contohnya, tanah taf. Yang keempat, sedimen marin, yaitu sedimen yang mengendap di laut. Contohnya, spit, gosong pasir, nehrum, dan lain-lain. Yang kelima, sedimen glasial, yaitu sedimen yang mengendap di daerah es. Contohnya, Oscar, Kame, Drumlin, dan Tilplain. Nah, ini adalah salah satu contoh sedimen aeolis, yaitu gumuk pasir. Gumuk pasir merupakan gundukan pasir yang menyerupai bukit kecil. Gumuk pasir ini dibentuk oleh alam. Sungai membawa pasir ke muara laut. Pasir yang lembut kemudian terbawa ke tepi pantai, mengering, dan terbawa bersama angin. Dalam proses ribuan tahun, pasir yang terbawa angin ini akan menumpuk di suatu wilayah dan terbentuklah gumuk atau gundukan. Nah, gambar selanjutnya adalah salah satu contoh sedimen marin, yaitu spit. Spit adalah endapan material pasir yang memanjang pada bagian tepi daratan dan terus mengalami perkembangan sehingga menyebabkan perubahan arah pesisir. Selanjutnya adalah gambar salah satu contoh sedimen fluvial, yaitu Danau Tapal Kuda. Danau Tapal Kuda ini terbentuk dari material hasil erosi yang terendapkan saat kecepatan aliran sungai menurun. Pengendapan ini menutup aliran sungai pada meander, sehingga meander terpisah dari aliran sungai baru. Meander sungai yang terpisah dan terisi air ini kemudian membentuk danau seperti Tapal Kuda. Danau ini kerap juga kita sebut sebagai kali mati atau oxbolet. Selanjutnya adalah gambar salah satu contoh sedimen marin, yaitu tombolo. Tombolo merupakan beting gisik yang menghubungkan suatu pulau dengan pulau utama. Tombolo terbentuk karena gelombang besar dari arah samudra yang tertahan oleh pulau kecil sehingga terjadi gelombang difraksi. Gelombang tersebut terus bergerak menuju darat sambil membawa material seperti halnya material pembentuk gisik. Karena gerakannya yang lambat, maka gelombang tersebut mampu mengendapkan material yang dibawanya ke selat yang terletak antara pulau utama dan pulau kecil. Endapan tersebut makin lama terus bertambah panjang dan lebar sehingga membentuk daratan yang menghubungkan pulau utama dan pulau di seberangnya. Oke, itulah tadi penjelasan mengenai salah satu tenaga eksogen, yaitu sedimentasi. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.